Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khorirah Nuranisa dari kelas manajemen 23D NPM 2341185, Parodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Teknokrat Indonesia. Jelaskan apa sih kertas kerja? Kertas kerja adalah neraca lajur adalah sebuah kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan penyusunan laporan keuangan di akhir satu periode akuntansi. Pada kertas kerja, saldo-saldo pada akun buku besar akan diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan seimbang, kemudian disusun menurut cara-cara yang sesuai dengan laporan keuangan. Kertas kerja juga sebetulnya tidak termasuk ke dalam siklus akuntansi, namun memiliki fungsi untuk membantu akuntan dalam hal penyusunan laporan keuangan, terutama dalam proses penutupan buku besar perusahaan. Fungsi kertas kerja. Apa fungsi kertas? Kertas kerja adalah suatu alat bantu untuk memudahkan penyesuaian laporan keuangan dan membantu proses penutupan buku. Suatu perusahaan dalam akuntansi, pembuatan kertas kerja tidaklah suatu keharusan, jadi boleh dibuat, boleh tidak. Biasanya agar laporan keuangan dapat dengan mudah disusun, maka kertas kerja dibuat terlebih dahulu. Apa metode yang dapat diterapkan dalam penyusunan kertas kerja? 1. Metode akun ikhtisar, laba atau rugi. Jumlah dari akun laba dan rugi pada kolom ayat jurnal penyesuaiannya setelah selesai. Dihitung, laba atau ruginya harus dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan, masukkan datanya sesuai dengan yang sudah dihitung. Sebelumnya pada kolom laba dan rugi di sebelah debit dan di sebelah kredit, karena masing-masing punya kolom tersendiri. 2. Metode akun harga pokok penjualan. Jumlah dari akun harga pokok penjualan sebelah debit dan sebelah kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian dihitung lalu dicari selisihnya. Setelah selesai mencari selisih tersebut dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan dan kolom laba atau rugi di sebelah debit dan sebelah kredit. Bagaimana sih prosedur penyusunan kertas kerja? Setelah mengetahui metodenya, kamu harus mengetahui tahapan yang perlu dilewati. Seorang akuntan pada saat ia menyusun kertas kerja perusahaan dagang, sebenarnya penyusunan ini kurang lebih sama seperti penyusunan kertas kerja dalam perusahaan jasa. Di dalamnya kamu akan menemukan kolom nomor akun, nama akun neraca, saldo ayat, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, dan neraca tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Untuk penyusunan kertas kerja adalah sebagai berikut. 1. Mengisi kolom nomor akun sesuai dengan kode akun yang akan diikhtisarkan serta nomor akun di buku besar. 2.
mengisi kolom nama akun dengan nama-nama akun sesuai dengan neraca, saldo, serta akun lain yang ada pada saat pembuatan ayat jurnal penyesuaian. 3. Pengisi kolom neraca saldo untuk mencatat saldo-saldo sementara. Dan setiap akun buku besar, saldo debit akan dicatat di sisi debit. Sebaliknya, saldo kredit dicatat di sisi kredit. Lajur debit dan kredit akan selanjutnya ditambahkan terpisah dan hasilnya harus seimbang, alias balance. 4. Mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat semua ayat penyesuaian pada akhir suatu periode akuntansi. Sama seperti kolom neraca saldo, lajur debit dan kredit pada kolom ini juga harus seimbang. 5. Mengisi kolom neraca saldo disesuaikan sebagai gabungan dari kolom neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian. 6. Mengisi kolom laba atau rugi dengan sebelumnya melakukan penyesuaian terhadap data akun dalam kolom neraca saldo dengan mengkategorikannya ke dalam golongan akun real dan golongan akun nominal. Jumlah debit pada kolom laba atau rugi berpengaruh pada perhitungan laba selisih dari sisi debit dan sisi kredit. Pada kolom ini dapat berupa nilai laba atau rugi bersih perusahaan. 7. Mengisi kolom neraca untuk mencatat akun real berupa aktiva, kewajiban, dan modal. Kolom neraca merupakan tempat untuk mencatat akun real yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Semua akun real, debit atau kredit dicatat dalam kolom neraca. Setelah itu, sisi debit dijumlahkan dan sisi kredit dijumlahkan. Selisih atau perbedaannya merupakan penambahan modal atau pengurangan modal yang disebabkan adanya laba bersih atau rugi bersih. Pencatatan laba dan kolom neraca di sisi kredit dan sebaliknya. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka dicatat dalam neraca di sisi kredit. Dari uraian di atas, apakah dapat Anda mengerti? Rangkuman. Kertas kerja merupakan alat bantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah penyusunan kertas kerja perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa. Bentuk kertas kerja yang lazim dipakai perusahaan adalah berbentuk 10 kolom. Kertas kerja hanya sebagai alat bantu sehingga boleh dibuat, boleh tidak. Tergantung dari kebutuhan perusahaan